Oke baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kesha Mereka Saputro. Saya bersekolah di Cahaya Sakti dari unit SMK kelas 10 jurusan akuntansi. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana sih cara menggunakan fungsi if. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumus tersebut, kita lihat dulu apa sih arti dari fungsi if itu. Nah, fungsi if ini merupakan fungsi logika yang bisa digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah pernyataan berjenjang. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Di sini ada, sebentar, di sini saya hapus dulu. Di sini saya sudah menyiapkan nomor urut, nama karyawan, golongan, status pegawai, dan status perkawinan. Di sini kita akan mencari gaji pokok, tunjangan jabatan, gaji kotor, dan juga pajak. Di sini sudah ada ketentuan soalnya. Nah, kita akan mulai dari untuk mencari gaji pokok. Nah, yang pertama di sini adalah gaji pokok diperoleh dengan ketentuan. Nah, apabila ada kata-kata jika dalam ketentuan soal, itu sudah pasti menggunakan if. Karena if itu untuk mencari nilai dari pernyataan berjenjang. Nah, kita kan mulai dari jika golongan pertama maka gaji pokoknya adalah 1.500.000. Sedangkan golongan 2 gaji pokoknya adalah 1.750.000. Sedangkan golongan 3 gaji pokoknya adalah 2.500.000. Nah, maka dari itu kita akan buat rumusnya. Oke, di sini jangan lupa menggunakan sama dengan terlebih dahulu sebelum kalian memasukkan rumusnya. Lalu ketik if. Bisa menggunakan huruf kecil semua, bisa menggunakan huruf besar semua. Nah, lalu buka kurung. Nah, di sini ada rumus patokan rumusnya. Nah, logical test, value if true. Nah, logical testnya itu yang mana sih? Logical testnya yang ini. Nih, ini logical test. Kan di sini logical testnya jika golongan. Nah, ini logical testnya. Value if true-nya nanti ketika golongan 1 ada 1.500.000, nanti kita akan langsung masuk ke dalam rumusnya. Oke, kita akan masuk ke dalam rumusnya. Nah, di sini golongan itu ada letaknya di D9. Nah, langsung kita masuk ke sama dengan. Nah, kita langsung ketik 1. Nah, kenapa sih nggak menggunakan tanda kutip? Karena tipenya ada tipe value. Sedangkan kalau label harus menggunakan tanda kutip. Kalau value tidak perlu lagi menggunakan tanda kutip. Jadi langsung aja. Nah, di sini 1, di sini adalah 1.500.000 untuk golongan 1. 1, 2, 3, 4, 5. 50, 1.500.000. Oke, kita lanjut. Masih ada kriteria yang harus kita uji lagi. Nah, maka dari itu harus ketik lagi if. Lanjut ke masih tetap di D9 sama dengan sekarang golongan kedua. Golongan kedua itu ada di 1.750.000. 1, 2, 3. Nah, masih ada lagi nih, yang harus kita uji. If sama dengan if buka kurung, if buka kurung, nah sama dengan D9 sama dengan 3. Sekarang golongan ketiga itu 2.500.000. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada lagi nggak yang mau kita uji? Enggak, karena cuma ada 3. Nah, lalu ditutup dengan ERR. Lalu tutup kurungnya ada 3, karena if yang aktif itu ada 3. Jadi maka dari itu tutup kurungnya juga ada 3. Oke, kita enter. Kita buktikan apakah rumus ini benar. Oke, di sini bisa kita lihat golongan 2 adalah gaji pokoknya 1.750.000. Benar gak sih? Oke, kita akan lihat di ketentuan soal. Jika golongan 2, maka gaji pokoknya adalah 1.750.000. Berarti benar. Nah, kita akan langsung tarik aja ke bawah. Nah, ini udah sesuai semuanya. Golongan 3 2.500.000, golongan 1 1.500.000. Nah, ini salah satu contoh dari fungsi if-nya. Kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu mencari tunjangan jabatan. Oke, di sini pada ketentuan soal, tunjangan jabatan diperoleh dengan ketentuan jika status tetap. Di sini ada status pegawainya di S9. Jika status tetap, maka tunjangan jabatannya adalah 10% dari gaji pokok. Jika status honor, maka tidak dapat tunjangan sama sekali alias 0. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam rumusnya aja supaya mempersingkat waktu. Jadi di sini seperti biasa sama dengan if. Oke, di sini if lalu buka kurung. Karena di sini posisinya status pegawai ada di S9, kita pencet S9. Nah, sama dengan karena ini tipe datanya adalah label, maka dari itu harus diberi tanda kutip. Harus diberi tanda
kutip. Nah, di sini adalah ketentuan adalah tetap. Nah, kalau tetap itu tadi ketentuannya kalau tetap adalah dapat tunjangan sebesar 10%. Maka dari itu 10% dikali gaji pokok. Lalu kalau misalnya bukan yang gaji tetap, apa tadi ketentuannya? Nah, tadi kan di sini di ketentuan soalnya adalah jika tidak dapat gaji tetap, maka jika statusnya honor, maka tidak dapat tunjangan sama sekali. Kita akan langsung masukin lagi sama dengan if E9 sama dengan tanda kutip lagi, tanda kutip lagi honor, tanda kutip lagi, koma, 0. Nah, lalu masih ada yang diuji lagi nggak? Nggak ada. Lalu kita tutup dengan ERR. Karena ada 2 if yang aktif, maka dari itu ada 2 tanda kurung di belakang. Oke, langsung kita enter. Jadi untuk status pegawai tetap akan dapat 10%. 10% dari 1.750.000 adalah 175.000. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat di sini yang statusnya honor tidak dapat atau 0 rupiah. Nah, untuk yang lainnya masih mendapat. Oke, kita kenapa sih kalau misalnya dalam rumus if itu harus ada sesuai dengan kriterianya? Kalau misalnya ada 2 kriteria berarti harus 2 kali diuji. Nah, kita akan coba kalau misalnya cuma 1 kali diuji, apa yang akan terjadi? Di sini kan di if S9 sama dengan tetap. Oke, kalau misalnya kita langsung di nolin, itu pasti hasilnya akan tidak valid nanti. Nah, baik, kita enter. Tidak valid, biasanya nanti akan tidak valid. Jadi harus tetap ada 2 yang harus diuji. If value true sama value if false. Nah, maka dari itu harus sesuai dengan rumus yang tadi. Kita akan balik lagi ke rumus yang tadi. Nah, ini dia. Baca enter. Ini baru rumus yang benar. Oke, langsung di sini ya. Nah, inilah rumus yang benar ya. Jadi kita akan masuk di tunjangan keluarga. Di tunjangan keluarga itu diperoleh dengan ketentuan jika status perkawinan adalah kawin, maka tunjangan keluarganya sebesar 150.000. Sedangkan status perkawinan tidak kawin, maka tidak dapat tunjangan keluarga. Kita akan langsung masuk ke if buka kurung. Nah, ini status perkawinan ada di F9. Nah, sama dengan tanda kutip kawin. Nah, tadi ditentuannya itu kawin dapat 150.000. 1, 2, 3, 4. Nah, jika tidak kawin langsung if buka kurung F9 sama dengan kutip lagi tidak kawin kutip lagi sama dengan 0. Lalu jika tidak ada diuji lagi yaitu ERR. Buka kurung tutupnya ada 2 karena ada 2 if yang aktif. Lanjut kita enter. Ini langsung kita akan copy ke bawah. Oke, ini sesuai ya, tidak kawin, tidak dapat tunjangan. Langsung kita hitung gaji kotor ya. Gaji kotor itu adalah gaji pokok ditambah dengan jabatan ditambah dengan tunjangan keluarga. Oke, kita akan enter. Lalu di sini oke. Nah, oke. Nah, ini udah sesuai nomor terakhir. Nah, di sini kita disuruh mencari pajaknya. Nah, jika gaji kotor di atas 3.500.000 maka dikenai pajak sebesar persentase pajak. Presentasi pajaknya 15% dikali dengan gaji kotor. Oke, kita akan langsung masuk aja ke dalam rumus. Berarti if buka kurung gaji kotor kan ini di atas, berarti di atas tandanya seperti ini. 3.500.000 1, 2, 3, 4, 5. Nah, koma presentasi pajak. Nah, dan itu harus di absolut. Kenapa di absolut? Karena presentasi pajak ini hanya berada di satu tempat. Nah, jadi ketika nanti kita tarik ke bawah, presentasi pajak itu tetap sama. Oke, ini maaf salah, ini bukan J10 seharusnya J9, kepencet tadi, maaf.
Nah, lalu dikali, nah di sini kan saya cek dikali gaji kotor. J9, nah, koma 0. Kurung, kita hasilnya. Oke, 0. Karena di sini tidak ada yang lebih dari 3.500.000, maka tidak ada yang dikenai pajak. Oke, sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Sekiranya video ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih semuanya. Selamat menonton.